aku melihat nggak ada satupun yang bisa tetap ada kalau kita nggak jaga. Jadi ketika mau membangun rumah tangga ya yakin betul bahwa ini harus dijaga hubungannya dengan suami, komunikasinya dan segala hal macam yang ada di dalamnya itu harus tetap dijaga gitu. Bahkan orang yang melakukan itu menurutku belum sadar sama value-nya dia dan dia belum berdamai dengan dirinya, bahkan dia sendiri belum mengenal dirinya. Saya berdoa, Tuhan, saya nggak tahu dia kemana, saya nggak tahu Randy kemana, Randy ngapain gitu. Saya cuma minta Randy nggak tahu apa yang dia lakuin, Tuhan ampuni dia dan Tuhan kasih saya hati yang saya mau ngampuni dia. Walaupun ini sakit buat saya bilang, tapi saya mau ngampunin dia, saya nggak mau punya akar pahit. Nah, ketika saya memutuskan saya mau menyerah dan bercerai, kan damai sejahtera itu hilang. Jadi kan saya mendapatkan jawaban kan sebenarnya. Ini nggak mungkin berkenan lah di hadapan Tuhan, walaupun saya saat itu belum mengerti dan nggak paham lah gitu. Saya dapat jawaban doa itu di rumah sakit itu. Di keadaan saya nggak bisa berdaya, setelah CT scan dan lain-lain, saya MRI. Kan satu mujizat ya, kita selamat dari kecelakaan maut itu. Dan juga di ruang rawat, begitu saya sampai di ruang rawat, semua susternya dan dokternya keluar. Suami saya bilang sama saya mulai hari ini, yang pertama dia minta maaf sama saya, terus dia bilang mulai hari ini rumah tangga kita, Tuhan Yesus yang jadi kepalanya, mulai hari ini saya mau kita ikut sama Tuhan. So please welcome Lady Nayawan. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Shalom. Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Thank you sudah datang hari ini di tengah-tengah kesibukan. Dengan senang hati Kak. Mau sharing juga. Ya pasti sahabat solusi juga tidak sabar untuk mendengarkan kisah dari Kak Lady Nayawan ini. Nah, boleh nggak sih buat sahabat solusi yang mungkin belum mengenal siapa sosok Lady Nayawan ini, kenalin sedikit secara singkat siapa sih seorang Lady ini? Iya, saya puji Tuhan. Anak Tuhan. Iya, saya seorang istri dan juga ibu dari 3 orang anak. Saat ini saya aktif di media sosial sebagai influencer, juga sedang menjadi host juga di sebuah program gitu, dan juga saya cukup aktif pelayanan di Kerinduanku Church. Wow, thank you sekali lagi di tengah kesibukan yang luar biasa itu menyempatkan malam hari ini datang ke Solusi Talk ya. Dan sepertinya sudah banyak sekali orang, ya mungkin hanya sedikit yang nggak tahu cerita tentang rumah tangga Kak Lady dan Kak Randy. Iya. Ya bahkan Kak Lady sudah pernah datang ke Solusi Talk, Kak Randy juga. Sudah banyak yang terberkati dengan kisahnya. Nah, namun ternyata hari-hari ini banyak sekali fenomena tentang perselingkuhan, rumah tangga yang hancur karena wanita lain atau pria lain, dan bahkan di sosial media sangat banyak. Jujur tadi waktu aku buka handphone, waktu nunggu, lagi-lagi lihat berita tentang seorang suami memergoki istrinya selingkuh. Nah, menurut Kak Lady, gimana sih fenomena ini? Kenapa bisa terjadi gitu? Iya, kalau secara umum pasti ya namanya di dunia ya gitu, yang ibaratnya hingar-bingar dengan segala hebohannya gitu ya, dan kita kan nggak bisa ibaratnya masing-masing orang pasti balik lagi punya latar belakang yang berbeda. Betul. Gitu, dan dalam melihat pergaulan yang semakin luas, semakin apalagi media sosial kan juga itu luas banget ya. Bukan kalau dulu mungkin kita kalau bergaul hanya area lingkungan aja, lingkungan sekolah, lingkungan rumah gitu kan, lingkungan kantor. Tapi kalau sekarang itu kan pergaulan udah sangat-sangat luas gitu, antar negara, antar benua bahkan bisa gitu. Bahkan bisa ibaratnya pergaulannya sangat-sangat bisa dibilang sangat-sangat bebas lah. Dan untuk arahannya sendiri kan bisa dibilang dalam rumah tangga itu nggak ada modulnya ya. Nggak ada yang namanya harus begini, menjadi seorang ayah harus begini gitu. Nggak ada sekolahnya ya? Iya, nggak ada guide-nya gitu, nggak ada guidebook-nya. Kita bisa lihat hanya dari bagaimana orang tua kita membesarkan kita, bagaimana cara didik orang tua. Itu pun orang tua ya nggak langsung mengajarkan, tapi memang kita hanya melihat aja gitu ya. Melihat dari bagaimana memperlakukan dan lain-lain. Jadi ya dari latar belakang yang tadi, pertumbuhan yang berbeda, latar belakang yang berbeda itu yang mungkin menyatukan sebuah rumah tangga untuk tetap harmonis ya pasti tidak mudah gitu ya. Tidak mudah, apalagi kalau tidak punya pondasi betapa berharganya sebuah rumah tangga, betapa bervalue-nya sebuah keluarga gitu. Jadi kalau pondasinya nggak kuat, karakternya dari awalnya tidak kuat, ya sudah pasti rumah tangganya juga nggak kuat, akan kembali ke ego masing-masing kan gitu. Jadinya melihatnya fenomena ini cukup
sangat cukup memprihatinkan ya buat aku gitu. Tapi tidak juga maksudnya jadi nggak juga jadi apa ya namanya jadi kayak aduh, maksudnya gini, sangat-sangat sedih. Tapi aku adalah orang yang tetap percaya bahwa pasti bisa pulih. Gitu. Amin. Oke. Nah, dengan maraknya perselingkuhan dan perselingkuhan biasanya membawa ke perceraian. Menurut Kak Lady, bagaimana Kak Lady melihat kenapa sih orang ini sekarang gampang banget selingkuh? Ya. Sepertinya kok tidak seberharga itu hubungan suami istri. Ya. Baik lagi kalau dari yang aku lihat ya itu tadi ya, kadang dengan lovey-dovey-nya waktu pacaran, terus akhirnya kayaknya nih udah yakin nih dan lain-lain gitu, tanpa mengerti dan paham betul apa nilai dari sebuah pernikahan, tanpa mengerti betul bagaimana nilai dari rumah tangga, tanpa mengerti betul bahwa ada sebuah keluarga yang nantinya akan ada anak gitu. Itu yang mungkin membuat aku jadi digampangin gitu ya. Udah deh, kita udah nggak cocok dan lain-lain gitu. Jadi mungkin kurang ininya ya, kurang karena segala sesuatu yang tidak dijaga itu, jadi kan banyak aku melihat gini, banyak orang lo gimana udah mau married, ya udah gue sih go with the flow aja biasanya kan gitu ya, jalanin aja. Tapi izinkan aku kalau bisa dibilang sebagai orang yang pernah melalui itu gitu sebelumnya, aku melihat nggak ada satupun yang bisa tetap ada kalau kita nggak jaga. Jadi ketika mau membangun rumah tangga ya yakin betul bahwa ini harus dijaga hubungannya dengan suami, komunikasinya dan segala hal macamnya yang ada di dalamnya itu harus tetap dijaga gitu. Nah, seringkali perselingkuhan itu kan orang-orang memakai alasan, pasanganku kurang ini, kurang itu gitu ya. Seperti tidak ada rasa puas terhadap pasangan. Nah, menurut Kak Lady bagaimana tuh? Kadang kan orang bahkan bilang, ternyata selingkuhannya juga tidak lebih baik dari pasangan resminya. Nah, apa yang menyebabkan orang bisa tidak puas dengan pasangannya seperti itu? Sebenarnya itu menurut aku sih lebih kepada belum berdamai dengan diri sendiri ya. Bahkan orang yang melakukan itu menurutku belum sadar sama value-nya dia, dan dia belum berdamai dengan dirinya, bahkan dia sendiri belum mengenal dirinya. Jadi dia terbawa dengan lingkungan, terbawa dengan situasi yang pada akhirnya dia tuh nggak bisa mengkontrol itu. Karena ketika kita sadar siapa kita dan kita tahu value kita, saya seorang istri, saya seorang ibu, misalnya saya seorang perempuan, dan saya harus menjaga harkat martabat harga diri suami, anak dan keluarga saya misalnya, saya pasti akan mempunyai batasan-batasan tertentu. Nah, tapi ketika orang tidak mempunyai batasan-batasan dan tidak mengenal value dirinya, ya dia akan lose control itu. Jadi ya menurut aku sih seperti itu ya. Jadi apapun keadaannya setiap orang pasti punya alasan gitu. Saya selingkuh karena A, saya selingkuh karena B, saya selingkuh karena istri saya tidak memuaskan saya, suami saya tidak melakukan kewajibannya sebagai suami. Banyak alasan. Tapi ketika kita balik lagi akan sadar akan value diri dan lagi-lagi kita bukan fokus kepada kekurangannya, tapi kita fokus kepada siapa kita kan gitu, dan bagaimana kita problem solve masalah rumah tangga itu kan harusnya begitu. Jadi menurut aku ya kenapa mereka seperti itu, karena mereka belum selesai dengan dirinya. Mungkin banyak bisa dibilang kayak inner child. Contoh misalnya kayak mungkin sedikit flashback ya, tanpa aku membenarkan ya tindak perselingkuhan gitu ya, tanpa membenarkan sama sekali satu perbuatan yang tidak baik, tapi balik lagi ya bisa dibilang mungkin ada masa kecil yang belum selesai, seperti itu yang membuat kayak misalnya tadi fatherless gitu kan, jadi nggak tahu bagaimana harus menjadi seorang suami, dan akhirnya tingkat kedewasannya belum cukup gitu, akhirnya bilang bahwa ya namanya saya nggak punya bapak, saya nggak tahu gimana bapak saya nggak berperan, bisa juga kan seperti itu. Tapi sebenarnya kan hal-hal seperti itu kalau kita sudah cukup dewasa dan kita sadar akan value diri kita, harusnya itu tidak menjadi alasan. Jadi menurut aku sih kurang kesadaran, kurang kedewasaan sih. Gitu ya. Oke. Lalu lensa apa yang sebenarnya harusnya digunakan untuk melihat pasangan kita? Sedangkan pasangan kita kan nggak sempurna nih, tentu banyak kekurangan, dan seringkali kekurangan itu yang dijadikan alasan untuk berselingkuh. Iya, balik lagi kalau yang pertama sih, kalau ini masuk ke dalam rumah tangga gitu ya, kalau aku mungkin bisa bilang bahwa pernikahan itu yang bangun, yang buat pencetusnya lah bisa dibilang adalah Tuhan sendiri kan gitu.
Dan kita semua percaya bahwa kita tahu pasti Tuhan punya rencana dalam setiap rumah tangga, dalam setiap pernikahan. Dan pastinya ada sosok yang nggak suka kan gitu ya. Untuk Tuhan boleh menggenapi rencananya, menjalankan rencananya ibaratnya lewat sebuah keluarga-keluarga ini gitu. Jadi kalau kalau tadi kakak tanya bagaimana gitu kacamata yang mana yang harus dipakai, balik lagi kalau aku melihat ke dalam diri dulu, sadar bahwa saya ini siapa. Saya ini kan manusia yang diciptakan. Ketika saya dikasih satu mandat sama Tuhan untuk berumah tangga, itu balik lagi bahwa pernikahan inilah punyanya Tuhan. Ketika kita menikah ini kan yang sebenarnya ada satu sosok yang menyatukan kita kan, gitu Tuhan sendiri. Jadi aku bilang selalu lihat Tuhan gitu. Karena kalau misalnya lihat kita punya kurang. Kita lihat suami punya kurang. Tapi kalau kita lihat Tuhan, setiap kita mengalami satu problem, setiap kita mengalami satu kendala, yang kita tanya akan itu pasti Tuhan. Ketika kita mau jalan dan kita nggak tahu jalannya kemana, kita balik lagi tanyanya sama Tuhan. Dan ketika hubungan kita sama Tuhan baik, ya pastinya hubungan rumah tangga dan pernikahan itu akan berjalan dengan baik menurut aku ya. Oke. Nah, bagaimana Kak Lady sekarang melihat sebuah pernikahan? Melihat sebuah rumah tangga setelah akhirnya ada pemulihan di dalam rumah tangga Kak Lady. Apakah ada yang berbeda dengan cara melihat rumah tangga dan yang dulu dan sekarang gitu? Iya. Perbedaannya apa? Kalau dulu nikah mikirnya nikah tuh buat kita kan. Oh ya udah nih memang ya itu tadi lovey-dovey pacaran, terus akhirnya udah he's the one gitu kan, dia mau menikah. Saya udah ngerasa ya udah berumah tangga gitu tanpa tahu arti dari pernikahan itu sendiri gitu ya. Taunya ya kayak budaya aja ya, kita manusia berkembang biak gitu, menikah, melahirkan, punya anak, nanti punya cucu gitu. Tapi ternyata Tuhan membuat pernikahan itu lebih besar daripada itu, gitu. Bukan sekadar hidup kita di bumi, tapi hidup kekal, gitu ya. Jadi aku melihatnya ya hanya sebuah keluarga aja, ya udah memang ini teman hidup kasih sama Tuhan, ntar punya anak, nanti ini penerus saya, kayak seperti itu aja ya. Tapi ketika saya dan Randy puji Tuhan mengalami Tuhan gitu, dan kita melihat bagaimana Roh Kudus tuh membukakan bahwa pernikahan ini punya Tuhan gitu, bukan tentang saya, bukan lagi tentang Randy, tapi ini tentang rencana Tuhan yang Tuhan mau pakai buat rumah tangga kami gitu, buat keluarga kami. Dan itu yang membuat saya sama Randy tuh jadi berusaha untuk bisa dibilang ya udah gitu, buat terus dekat sama Tuhan, karena kan balik lagi ya, kita nih ciptaan, kita nggak tahu nih Tuhan mau buat apa gitu. Jadi ngelihatnya sangat-sangat bersyukur ya, maksudnya gimana sih, kita kan kadang kalau dikasih mandat ya sama orang besar lah, contohnya di sebuah negara, contoh misalnya presiden, pasti itu akan satu yang membanggakan dan luar biasa. Ini kita dikasih satu otoritas sama Tuhan, kasih anak apalagi kan gitu. Jadi sebisa mungkin setiap hari minta hikmat sama Tuhan, Tuhan gimana nih ya, mau hari ini lebih ke hari lepas hari, tapi tahu bahwa ini pernikahan yang berharga di mata Tuhan gitu. Ya seperti yang kita bilang juga ya, rahasia ini besar, karena pernikahan itu adalah tentang Kristus dan jemaat gitu ya. Oke. Nah, tadi Kak Lady sempat menyinggung bahwa pernikahan yang salah dimulai dengan ketidaksiapan dalam menyiapkan pernikahan. Cuman melihat lovey-dovey-nya, romantisnya, pacaran dekat, kayaknya dunia milik berdua. Berarti kan menurut Kak Lady persiapan pernikahan itu sangat penting. Nah, apa sebenarnya yang harus disiapkan? Pengertian apa yang harus dimiliki ketika kita mau membangun sebuah rumah tangga? Mungkin berarti ini buat teman-teman yang belum menikah ya. Ya sebenarnya dalam mencari pasangan itu, atau misalnya kadang kan orang suka bilang, aduh aku udah pengen cepet-cepet nih nikah gitu ya. Aduh kapan nih nikah, kapan ketemu jodoh. Sebenarnya fokusnya adalah sama Tuhan dulu. Gitu. Ketika kita sudah penuh sama Tuhan, ketika kita fokusnya sama Tuhan, ibaratnya carilah dahulu kerajaan surga, semuanya akan ditambahkan kepadamu kan. Sama dalam segala aspek menurutku, mencari jodoh, mencari pasangan, kita ini dulu, kenali diri dulu. Apa yang belum selesai, jangan kita bawa masalah ke dalam sebuah pernikahan. Itu akan lebih rumit. Masalahnya di mana, bukan masalah sekedar masalah finansial atau masalah kantor atau masalah karir, tapi secara mental gitu, secara mental kesiapan, mengerti akan sebuah arti pernikahan, paham betul bagaimana nanti, apakah
bagaimana menghadapi masalah-masalah yang mungkin ada di kedepannya gitu, dan sama ya bagaimana dan siapa yang menjadi tolak ukur kita yang untuk kita andalkan gitu. Karena ketika kita nggak punya ibaratnya sosok yang menjadi pegangan kita, itu kan akan ya nggak tahu arahnya kemana gitu. Jadi baik lagi kalau aku sih jangan terburu-buru, tapi persiapkan diri. Memang orang bilang ya nggak akan ada yang pernah siap, benar-benar siap, tapi setidaknya kalau kita kayak orang mau ujian, kalau orang yang belajar sama orang yang nggak belajar kan itu beda kan. Ketika kita belajar, at least kita tahu materinya, kita tahu poin-poinnya. Jadi ketika kita mau menikah, pastikan kita udah kenal diri kita dulu, pastikan kita udah paham diri kita dulu gitu. Tapi kalau kita belum tahu kita seperti apa, dan kalau misalnya kita belum mengenal diri kita, ya bagaimana orang mau mengenal kita kan gitu kan. Orang yang ibaratnya baru nanti mau hidup sama kita gitu, gimana kita juga membentuk karakter kita untuk menjadi pribadi yang sebaik-baiknya gitu. Dan yang menarik tadi ada satu poin dari Kak Lady, harus utuh di dalam Tuhan dulu. Itu penting banget ya? Iya penting sekali, karena menurut aku ketika kita nggak bersyukur sama diri sendiri, dan ketika kita punya pasangan yang misalnya Tuhan izinkan pasangannya luar biasa gitu ya kelebihannya, nanti bisa memberhalakan pasangannya kan gitu kan. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita lihat ya Tuhan, dan kita sadar bahwa apapun, bahkan even diri kita sendiri ini kita sadar ini tuh punyanya Tuhan gitu, kita akan tetap lihat Tuhannya gitu. Sekalipun orang, kita nggak akan melihat lagi orang dari luarnya gitu, tapi kita lihat orang lihat satu misalnya contoh calon suami, bukan lagi lihat gantengnya, bukan lagi lihat mapannya, tapi kita lihat apakah dia dari Tuhan, apakah dia berkenan di hadapan Tuhan hidupnya. Jadi ketika itu dasarnya, menurut aku akan lebih siap gitu untuk menghadapi sebuah pernikahan gitu. Nah, lalu bagaimana melihat pasangan hidup itu dari Tuhan? Kriterianya apa sih Kak? Nah, ini buat sahabat Sulus ini yang lagi cari pasangan hidup. Iya, kalau aku puji Tuhan, dari dulu aku tuh juga nggak pernah mau main api. Jadi dari awal pacarku tuh ibaratnya selalu harus anak Tuhan. Jadi nggak pernah beda. Iya, nggak pernah beda. Karena buat aku ibaratnya yang seiman aja pasti ada masalah ya. Gimana nggak seiman? Apalagi misalnya dari lain-lainnya menghargai keluarga dan lain-lain kan gitu ya. Terus yang kedua, kalau aku sih selalu lihat bagaimana hubungan dengan Tuhan ya. Kalau misalnya boleh di flashback gitu, boleh dibalik ditarik ke belakang gitu. Ya lihat bagaimana hubungannya dengan Tuhan ketika dia hanya baik sama kita. Kadang kan bisa dibilang nih laki-laki kan kadang masa pacaran tuh, masa PDKT kan masa promosi ya. Gitu. Yang baik-baiknya dikeluarin di situ ya. Iya, tapi ngelihat bagaimana hubungan dengan Tuhan. Apalagi kalau hubungan dengan Tuhannya udah nggak oke, ya itu dia harus dipertanyakan. Karena sebagai memilih suami kan kayak milih kepala kan. Gitu, kepada siapa kita, karena Alkitab bilang kan kita harus tunduk sama suami. Jadi sosok seperti apa yang mau pantas ibaratnya kita rasa tuh untuk kita tuh boleh hormat dan tunduk sama dia gitu. Ketika seseorang yang mungkin bisa dibilang perilakunya mungkin menyimpang kanan menyimpang kiri kan, itu kan kita pertanyakan kan, wah mau keluarga seperti apa nih yang mau dibangun. Jadi yang paling utama kalau aku sebagai juga mungkin orang tua gitu ya, kadang nih apalagi ibu-ibu ya mikirnya selalu ke depan ya. Kriteria apa nih yang mau nanti buat anak-anakku gitu misalnya. Yang paling utama adalah yang takut Tuhan. Caranya gimana taunya? Caranya melihat bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar dia ke gereja, tapi saat lagi penyembahan, saat lagi puji-pujian, apakah dia sibuk dengan handphonenya atau dia sibuk dengan menyembah Tuhan gitu. Dan pengaplikasian bagaimana dia menjalani hidupnya kan gitu. Kadang kan orang juga ada yang hari Minggunya beda, Senin sampai Sabtu juga beda ada ya. Betul. Jadi itu-itunya memang nggak ada yang sempurna, tapi kita pasti lihat yang ada damai sejahteranya yang memang dari Tuhan pasti kerasa. Karena aku kan juga sebelum sama Randy kan juga punya pacar. Dan aku juga tipikal orang yang bukan yang suka main-main gitu. Kalau pacaran pasti yaudah serius gitu. Nah, sebelum-sebelumnya tuh aku nggak pernah ngerasain damai sejahtera sedamai sejahtera aku ketemu sama Randy. Gitu. Jadi begitu aku ketemu sama Randy dan Randy ngelamar aku, itu aku iyain. Gitu. Karena entah kenapa, maksudnya dari sebelum waktu pacaran sama dia, itu yang aku lihat tuh bagaimana dia sama keluarganya, sama Tuhan. Itu kan kelihatan kan dia
hidupnya takut Tuhan apa enggak. Walaupun misalnya ada nakal-nakalnya gitu ya, tapi kelihatan kan orang yang gini, nakal kalau ngumpet-ngumpet gitu, itu kan berarti dia masih takut, takut. Tapi kalau misalnya dia udah nggak takut-takut, itu tuh yang bahaya menurut aku gitu. Jadi sebenarnya cara ngeliatnya gimana ya? Cara ngeliatnya dari bagaimana dia hidup ya gitu. Dan ya tanya sama Tuhan. Ketika Tuhan kasih damai sejahtera, ya berarti itu dari Tuhan kan gitu ya. Oke, ya, dicatat ya sahabat solusi. Nah, kalian dibilang belum pernah merasakan damai sejahtera dari mantan-mantan sebelumnya, yang dirasakan seperti waktu bertemu dengan Randy. Iya. Nah, setelah terjadi hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan, apa yang kalian dirasakan kok waktu itu damai sejahtera, sekarang kok seperti ini gitu? Apa yang dipikirin kalian di waktu itu? Kalau dibilang apa itu secara manusia bingung ya, bingung nggak tahu mau ngapain, terus juga bisa dibilang malah pernah hampir menyerah gitu. Tapi dalam perjalanannya itu selalu aku balik lagi ya tanya sama Tuhan gitu, maksudnya hancur hatinya sama Tuhan gitu. Sampai satu titiknya itu tadi udah nggak tahu mau berdoa bagaimana, akhirnya mau cerita ke keluarga kan kadang juga kita bingung ya, maksudnya baik apa enggak momennya, pas enggak nih momennya, terus juga memikirkan gitu dampak-dampaknya kira-kira nanti seperti apa. Jadi karena belum siap akan itu, akhirnya itu tadi aku googling gimana ya tempat bisa cerita tanpa terbebani gitu. Kan kadang kalau mau menghubungi orang tua kita juga terbebani, takutnya nanti kita mencari pembelaan. Mau menghubungi orang tua dari misalnya keluarga dari Randy, suami gitu kan kadang kita juga takutnya kita memojokkan, kita kayak menyalahkan, atau nanti misalnya ada juga beberapa orang dibalikin, kamu ngapain gitu kan, jadi disalahkan dan akhirnya nggak selesai masalahnya gitu. Jadi yang aku lakukan saat itu ya dengan kebingunganku ya aku datang sama Tuhan ya, karena maksudnya gini, Tuhan mau apa nih sama hidup saya gitu kan, bingung gitu mau ngapain, sampai akhirnya udah nggak tahu mau berdoa ya itu googling, ternyata dapat solusi gitu. Sebelum kita masuk bagaimana Kaledi akhirnya memutuskan untuk menghubungi solusi, kalau nggak salah tadi aku sempat dengar bahwa Kaledi sempat rasanya ingin menyerah. Dan hari itu apa yang bisa membuat Kaledi akhirnya bertahan? Saat itu di prosesnya ya, singkat cerita, yang pasti kan setelah menyerah itu mau menggugat cerai. Ya, itu kan langkah dari menyerah tadi ya. Tapi setelah menggugat cerai dan keluar surat gugatan, harusnya kan happy ya. Harusnya wah akhirnya nih. Lepas. Ya gitu kan, karena udah nyerah ya tujuannya kan itu. Merasa bahwa setelah itu ya udah nih, inilah penyelesaiannya, inilah langkah akhir bahwa semua masalah ini akan selesai. Tapi ternyata tidak. Ternyata setelah surat gugatan itu keluar, justru malah yang ada hilang damai sejahtera. Jadi yang aku ekspektasikan adalah udahlah, ini tinggal sidang, let's say mediasinya gagal, inilah kan menyerah gitu ya, inilah tujuannya gitu ya. Berarti dari abis itu ya nggak merasa bahwa udah selesai, tapi justru malah Roh Kudus mengorek-ngorek ibaratnya gitu ya, bekerja gitu dalam hati aku bahwa itu bukan itu gitu, tujuan Tuhan bukan ini gitu, ini bukan bagian dari rencana Tuhan. Dan itulah dimulai dari situ damai sejahtera itu hilang. Dan aku bertanya-tanya tentunya ya, kayak kok, karena kan secara manusiawi gini, kok setelah mengambil langkah ini dan dilakukan gitu, maksudnya aku melangkah ke pengadilan gitu ibaratnya, kok malah nggak damai nih, gimana ya gitu. Dan akhirnya muncullah gimana ya kalau perasaan tidak damai ini ada terus-menerus. Karena hidup itu kita cari apa kan, kalau kita nggak tahu Tuhan ya, kita pasti carinya tenang kan gitu ya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, balik lagi ya, mau keadaan tidak baik-baik saja kita tetap tenang kan gitu. Jadi saat itu yang saya cari kan adalah ketenangan gitu. Yang saya cari adalah udah maksudnya saya mau lepas dari ini semua, saya nyerah gitu. Tapi ternyata saya nggak damai, dan akhirnya saya saya konsultasi lah. Saya mengajak saat itu kakak rohani saya, Amanda Zevanya,
bertemu. Saat itu beliau adalah istri, bukan saat itu ya, sampai saat ini maksudnya beliau adalah istri dari pendeta yang melayani saya dan Randy gitu. Jadi karena saya kan perempuan nih, jadi saya dilayani oleh Pastor Amanda gitu. Dan saat saya ketemu sama beliau, sama sekali beliau nggak ibaratnya mengintimidasi saya, menghakimi saya. Beliau hanya bilang bahwa yang saya dapat jawaban dari Tuhan adalah yang ada damai sejahteranya. Nah, ketika saya memutuskan saya mau menyerah dan bercerai, kan damai sejahtera itu hilang. Jadi kan saya mendapatkan jawaban kan sebenarnya bahwa ya ini memang bukan ini nggak mungkin berkenan lah di hadapan Tuhan, walaupun saya saat itu belum mengerti dan nggak paham lah gitu. Akhirnya dalam prosesnya banyaklah negosiasi untuk ya udah balik, kita baik tapi begini, tapi begitu, tapi begini. Intinya dengan cara-cara saya, dengan cara saya sebagai manusia, dan di dalam prosesnya itu singkat cerita Tuhan mengizinkan kami berdua kecelakaan gitu. Ya. Dan disitulah dimana saya 32 tahun, saat itu saya berumur 32 tahun, saya Kristen dari lahir, saya nggak pernah mengalami yang namanya berjumpa dengan Tuhan Yesus ya. Saat itu saya betul-betul melihat, bukan melihat secara kasat mata ya, tapi saya betul-betul merasakan bahwa Tuhan Yesus itu ada dan dia berbicara sama saya melalui Roh Kudus gitu. Jawaban-jawaban yang saya cari seperti saat itu kan suami saya kan putar balik ya, ibaratnya saat saya tuh mau nyerah, justru dia malah mau bertahan kan gitu. Saat dia kembali sama Tuhan, justru malah saya kan mencoba untuk bertahan sama keputusan saya gitu. Nah di saat itu dia minta maaf lah dan lain-lain. Nah di sesaat saya habis kecelakaan, perjalanan saya ke rumah sakit, saya pikir saya itu udah akhir hidup saya ya, karena saya nggak bisa gerak. Dan saya lihat gimana suami saya dari matanya, dan saat itu Roh Kudus ngomong di hati saya bahwa kamu lihat apakah dia tulus atau enggak gitu, apakah dia jujur atau enggak. Dari saya lihat itu, saya udah tahu keputusan apa yang saya ambil. Nah setelah itu singkat cerita sampai di rumah sakit, Reni ini yang doain saya terus menerus gitu. Saya sangat takut pastinya waktu itu, karena saya takut dioperasi, karena saya nggak bisa gerak kan. Saya pikirnya secara manusia mungkin ada tulang saya yang patah atau lain-lain gitu, mikirnya panjang lah gitu. Dan saya doa, saya bilang saya nggak mau dioperasi, saya nggak mau. Dan saya di rumah sakit pagi itu 1 Agustus 2023, saya ingat betul, saya teleponan sama Amanda, saya hancur hati sama Tuhan. Saya bilang, dengan keadaan rumah tangga saya yang seperti ini, pikiran saya secara mental saya, kenapa di saat saya kecelakaan harus saya juga yang ibaratnya saya nggak bisa gerak. Dan saya harus ditolong sama suami saya yang ibaratnya saat itu orang yang paling nyebelin dalam hidup saya kan gitu ya. Tapi dia kecelakaan sama-sama sama saya 5 kali mobil terbalik. Bayangin dia tuh kayak, saya nonton kayak di superhero gitu loh. Tiba-tiba bangun aja, bisa bangun, dan dia gendong saya bawa ke mobil. Dan saya percaya itu kalau bukan kuasa Tuhan, nggak mungkin itu terjadi gitu. Jadi yang saya dapat gitu, hikmat dari Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya adalah saya sama Randy adalah satu gitu. Dan memang semua ini Tuhan izinkan untuk proses yang Tuhan kasih gitu, untuk saya sama Randy boleh mengalami Tuhan lewat kejadian demi kejadian gitu. Dan di hari itu selama ini saya sebagai seorang Kristen gitu ya, saya kan berdoa supaya saya punya suami yang takut Tuhan. Saya berdoa supaya saya punya supaya suami saya tuh jadi suami yang takut Tuhan gitu, jadi suami yang punya selalu haus gitu sama Tuhan. Dan saya dapat jawaban doa itu di rumah sakit itu. Di keadaan saya nggak bisa berdaya, Tuhan kasih saya mujizat, saya dan suami saya selamat. Dan di hari itu ketika saya setelah CT scan dan lain-lain, saya MRI, semuanya ibaratnya dokter bilang walaupun perlu waktu tapi bisa pulih itu. Jadi kan satu mujizat ya, kita selamat dari kecelakaan maut itu. Dan juga di ruang rawat, begitu saya sampai di ruang rawat, semua susternya dan dokternya keluar, suami saya bilang sama saya, mulai hari ini, yang pertama dia minta maaf sama saya, terus dia bilang mulai hari ini rumah tangga kita Tuhan Yesus yang jadi kepalanya. Mulai hari ini saya mau kita ikut sama Tuhan, dia bilang gitu. Dan dia izin sama saya, dia mau sekolah teologi. Itu kejadiannya persis di 1 Agustus itu, setelah segala prosesnya dan masuk di ruang rawat, karena saya harus diobservasi kan 3 hari. Dan disitulah langkah pertama dia, saya melihat dia berjumpa dengan Tuhan gitu. Bahkan dia mulai pelayanan juga dari situ. Jadi Pastor Gideon datang jenguk saya, dan dia bilang sama Pastor Gideon bahwa
dia mau sekolah teologi, dia tidak bilang bahwa oh saya mau jadi pendeta atau saya mau jadi begini, tapi dia cuma mau bilang bahwa mulai hari ini saya cuma mau hidup buat Tuhan. Wow. Jadi singkat cerita dalam pelayanan kami sampai hari ini, ya kesaksian demi kesaksian, saya lihat bagaimana suami saya diubahkan sama Tuhan, dan saya lihat gitu, maksudnya punya suami yang benar-benar rindu gitu ya untuk nyenengin hati Tuhan, untuk ibaratnya jadi dia bilangnya gini, Randy sama Lady yang lama itu udah mati dan hancur sama mobil yang kita pakai saat itu. Jadi Randy dan Lady yang sekarang adalah Randy dan Lady yang baru, yang lahir dari kecelakaan itu. Jadi saya sama Randy, puji Tuhan gitu, sudah tidak pernah, maksudnya gini, tidak menyesali apa yang pernah terjadi, karena kita percaya semua adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita boleh berjumpa sama Tuhan. Wow, luar biasa. Dan itu benar-benar bukti bahwa di dalam hal yang sepertinya buruk di luar kendali kita, Tuhan juga bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Iya betul. Itu juga satu ayat yang selalu kita pegang, bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau orang kan bilang, tapi nyatanya kamu tuh kecelakaan, mobilmu hancur. Tapi di dalam Tuhan, puji Tuhan, mobil yang hancur itu asuransinya full, di cover asuransi. Terus juga saya sama Randy utuh, bukan hanya fisiknya, tapi rohnya Tuhan pulihkan gitu ya. Tuhan kasih roh yang baru, yang sadar betul bahwa hidup kita ini bukan punya kita gitu, hidup kita ini punyanya Tuhan. Wow, oke. Luar biasa banget. Dan aku mengingetin lagi buat sahabat solusi yang mau bertanya, buat Kak Lady, ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar kamu, nanti akan dijawab di segmen ini ya. Silakan tanya, Kak Lady akan menjawab. Oke. Lalu kita kembali ke bagaimana Kak Lady menemukan konselingnya solusi, layanan doa dan konseling cahaya bagi negeri. Setelah menemukan, apa yang membuat Kak Lady memutuskan, oke, aku akan call ini nih? Ya, itu tadi mencari cara, mau telepon teman nanti takutnya jadi bahan gosip kan gitu kan. Mau telepon keluarga takutnya nanti jadi beban bagi orang tua, bagi keluarga dan kemana-mana. Akhirnya googling lah layanan doa itu ya, di mana ya ada layanan doa gitu. Dan yang paling atas, yang pertama kali aku temuin adalah solusi gitu, dari CBN. Terus aku call, dan saat itu benar-benar sangat terberkati, sangat-sangat dikuatkan, diingatkan. Aku masih ingat betul saat itu nama konselornya Ibu Siska, ya, dan karena saking saya takutnya nggak punya temen gitu, saya minta WhatsApp beliau. Jadi beliau bilang kalau misalnya WhatsApp CBN ya maksudnya ya, kalau misalnya saya lagi butuh dikuatkan, saya lagi ibaratnya lemah gitu, saya bisa kapan aja untuk menghubungi gitu. Dan saya sangat-sangat terberkati. Kenapa? Di situ saya diingatkan bagaimana istri adalah penolong bagi suaminya, dan sama sekali saya tidak melihat suami saya di pojokan. Saya melihat Ibu Siska mengingatkan saya bahwa suami saya sedang sakit, dan manusia yang paling utama yang bisa Tuhan pakai untuk menyembuhkan dia, untuk mengembalikan dia sama kasihnya Tuhan adalah saya, karena saya istrinya. Dan itu sangat ngena banget gitu ya di hati saya. Ketika saya mau ninggalin dia, rasanya nggak adil ya, kok bayangin kalau orang lagi sakit terus kita mau tinggalin kan gitu. Jadi Ibu Siska melalui CBN gitu, melalui solusi itu yang menguatkan saya untuk tetap berdoa buat dia. Bahkan sejak saat itu dari suami saya belum minta maaf sama saya. Dari situ Bu Siska bilang, kalau ibu mau tenang, kalau ibu mau mengampuni, kan saya bilang, saya tuh nggak mau, sebenarnya saya tuh nggak mau marah lagi. Saya mau maafin dia, tapi saya nggak tahu caranya. Terus dia bilang, ya udah ibu minta sama Tuhan. Jadi saya dibimbing bagaimana saya berdoa gitu buat Randy gitu. Buat orang yang nyakitin saya berdoa, saya sebut namanya dalam doa saya lakuin itu, dan ya udah saya lakuin itu. Jadi setiap saya ngerasa saya disakitin, saya ngerasa sakit gitu kenyataannya, saya berdoa sebaliknya. Saya berdoa, Tuhan, saya nggak tahu dia kemana, saya nggak tahu Randy kemana, Randy ngapain gitu. Saya cuma minta, Randy nggak tahu apa yang dia lakuin, Tuhan ampuni dia, dan Tuhan kasih saya hati yang saya mau ngampuni dia. Walaupun ini sakit buat saya bilang, tapi saya mau ngampunin dia, saya nggak mau punya akar pahit, saya bilang gitu. Dan saya bilang kan, Bu, gimana ya caranya gitu, maksudnya Bu Siskanya nggak bisa selalu ada.
Terus dia bilang, firman Tuhan hidup, ibu baca Mazmur dari awal sampai akhir. Dan itu saya lakuin. Jadi setiap saya ngerasa saya sakit, saya buka Mazmur, saya baca dari Mazmur 1, Mazmur 2, sampai seterusnya gitu. Dan kitab Mazmur itu memang benar-benar ajaib sih, karena semuanya berisi semua perasaan manusia. Tapi yang ajaib dituangkan ke Tuhan sih. Itu yang luar biasa banget. Nah, bagaimana Kak Lady melihat layanan konseling dari Cahaya Bagi Negeri yang terus membimbing, mendoakan Kak Lady ini berdampak di dalam problem yang waktu itu Kak Lady alami? Iya, menurut aku benar-benar ya itu ya, dampaknya luar biasa. Terus terus berkembang, maksudnya terus mengudara lah gitu ya. Terus ada, jangan sampai enggak gitu, karena aku percaya banyak banget orang yang perlu dikuatkan gitu. Banyak banget orang yang ya mungkin orangnya juga nggak tahu gitu, tapi dengan adanya seperti aku tadi gitu, dengan aku tuh pernah nonton Solusi ya dulu, tapi sama mamaku, mungkin masih SD gitu, masih SD nonton sama mamaku. Dan di saat remaja kayak SMP SMA tuh aku nggak tahu kalau ternyata Solusi itu masih ada gitu, sampai akhirnya aku berumah tangga dan ibaratnya aku bisa ada di sini gitu kan. Bisa tayang gitu di Solusi, itu kan satu yang nggak pernah aku pikirkan, tapi aku sangat-sangat melihat bagaimana Solusi dari dulu gitu ya, berarti ya dari dulu sangat memberkati dan sangat banyak sekali menguatkan orang-orang gitu ya. Jadi berbicara dan terbuka kepada orang yang mungkin kompeten di dalamnya itu perlu banget ya. Iya, betul. Ya. Oke, jadi sahabat Solusi, aku mau mengingatkan kalau sahabat Solusi punya masalah hari ini, nggak tahu mau cerita ke siapa, bisa menghubungi nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri seperti apa yang telah diceritakan Kak Lady tadi. Iya. Oke, nah tentu walaupun setelah mengalami tadi ya mujizat kecelakaan, selamat gitu ya, lalu Kak Randy juga meminta maaf, berkeputusan untuk hidup bagi Tuhan. Dia berkata, Randy dan Lady yang lama sudah mati bersama mobil itu dan sekarang hidup yang baru. Tentu tidak langsung mudah untuk punya hati yang memaafkan, yang bisa melupakan apa yang telah terjadi, bisa pulih. Proses apa yang waktu itu dialami? Iya, sebagai manusia pasti ada ya, misalnya ada triggernya lah, misalnya melewati suatu tempat, atau ada hal-hal kejadian, atau ada sesuatu yang misalnya men-trigger akhirnya jadi ingat gitu ya. Karena memang tapi aku percaya bahwa mengampuni itu, memaafkan itu bukan melupakan gitu ya. Aku harus sadari itu dulu gitu. Jadi yang pertama aku pegang itu. Jadi aku tidak berusaha untuk melupakan, tapi aku selalu datang sama Tuhan setiap aku ingat, setiap aku ibaratnya keinget lah gitu ya. Aku jujur sama Randy dan kita sama-sama berdoa. Terus menerus dilakukan. Kadang-kadang kalau lagi hancur banget, lagi keinget banget sambil nangis, tapi nangisnya sama Tuhan, sama Randy, bahwa ya memang itu harus dilalui ya, sebagai manusia kita juga nggak bisa yang tiba-tiba begitu aja gitu, maksudnya langsung ibaratnya langsung happy-happy aja, tapi kita punya keputusan untuk tetap komit sama pilihan kita. Contohnya udah saya mau ngampunin gitu, saya nggak mau inget-inget lagi, ya itu yang dilakuin terus-menerus. Jadi setelah kalau balik lagi yang ke hari dimana saya Randy ngomong itu kan satu pergumulan buat saya untuk memulai lagi sama dia gitu. Saat itu banyak orang bilang iya itu karena Lady-nya sehat lagi, coba Randy-nya mau balik gitu ya. Coba kalau Lady-nya talk dalam Tuhan Yesus, misalnya Lady-nya cacat. Padahal saat itu dokter pun nggak bisa memastikan bahwa Lady tuh bisa pulih lagi gitu ya. Bilangnya ya, maksudnya bisa pulih kan karena tulangnya tuh tulang belakang sini tuh penyet gitu loh, kayak masih ada ronsennya gitu, tulangnya kayak sedikit gepeng gitu ya, apa namanya, aku lupa namanya istilahnya di lumbar L3 itu, tapi puji Tuhan ya Tuhan pulihkan gitu, benar-benar Tuhan pulihkan. Bahkan 2 minggu saya udah bisa duduk, 2 bulan saya udah lepas tongkat sama kursi roda gitu. Nah di hari Randy ngomong sama saya itu mau untuk ibaratnya kita sama-sama mulai lagi dari awal, itu kan saya juga nangis, benar-benar nangis, karena itulah momen di mana saya harus mengambil sebuah keputusan kan gitu. Tapi saya cuma bilang sama Tuhan, kalau ini maunya Tuhan, mampukan saya mau besok pagi, saya tuh nggak mau saya jalan sama Randy tapi saya masih ngungkit-ngungkit gitu. Kan saya menikah sama Randy tuh hampir 9 tahun waktu itu ya. Setiap kita punya kesalahan kan kita suka ngungkit tuh.
Nah saya tuh nggak mau lagi jalanin hidup yang seperti kemarin, saya bilang. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya damai sejahtera yang baru, kasih saya sukacita yang baru, kasih saya hikmat gitu untuk jalani hidup saya yang baru gitu. Jadi saya sama sekali berkomitmen sama diri saya untuk tidak mengungkit, tapi saya jujur. Kalau saya lagi ingat, biasanya either saya diam dan Randy tanya, atau saya datangin Randy dan saya bilang, saya lagi keinget ini loh, doain saya ya gitu. Dan kita sama-sama, ayo kita berdoa. Wow. Gitu. Sampai akhirnya puji Tuhan, hari ini even saya melihat Randy ataupun misalnya melihat hal-hal yang bisa men-trigger saya udah nggak inget sakitnya lagi. Gitu. Wow, alright. Nah, lalu bagaimana kamu melihat Tuhan Yesus itu berperan di dalam proses pemulihan rumah tangga kamu yang rusak di ujung tanduk lalu sampai sekarang? Bagaimana kamu bisa melihat Tuhan di dalamnya? Iya, saya cuma bisa bilang saya bisa merasakan Tuhan, gitu ya. Jadi saat saya bisa, jadi gini, saat saya sama Randy benar-benar nggak tahu mau buat apa gitu, ada satu pribadi yang selalu ada sama kita, namanya Yesus kan gitu kan. Dan kita sadar waktu itu kita nggak ngerti gitu, nggak ngerti, maksudnya nggak ngerti karena maksudnya kan nggak ada wujudnya ibaratnya gitu. Yeah. Tapi rasanya itu ada, rasanya itu ada. Dan saya sama Randy itu setiap hari berdoa, cuman ibaratnya bisa dibilang, maksudnya secara materi ya pasti butuh materi ya, tapi rasa kecukupan akan Tuhan itu, Tuhan jangan pernah pergi ya gitu. Walaupun sekalipun kita tahu ya Tuhan gak pernah pergi gitu, tapi itu yang selalu saya sama Randy berdoa, bahwa Tuhan jangan pernah tinggalin kita ya. Karena kita tahu kalau kita gak ada Tuhan tuh gak akan bisa gitu. Karena kita sadar kita tuh sehancur itu, kita serusak itu gitu. Kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu karena ya Tuhan sayang sama kita, Tuhan ada dan kita rasain itu. Jadi benar-benar merasakan penyertaan Tuhan yang gak pernah meninggalkan, bahkan di saat terburuk pun ya. Iya. Wow. Oke, satu lagi pertanyaan. Ya, ini pertanyaan dari saya, nanti ada pertanyaan dari Sahabat Solusi. Iya. Buat Sahabat Solusi yang hari ini sedang mengalami hal yang mungkin serupa dengan Kak Lady dan Kak Randy alami waktu itu. Ada nggak pesan penguatan, message yang ingin disampaikan buat Sahabat Solusi? Iya, aku percaya gini, setiap kita diciptain Tuhan itu berharga. Jadi apapun yang saudara alami saat ini, apapun yang saudara sedang jalani saat ini, sesulit apapun, sehancur apapun, seberat apapun, percayalah pasti ada rencananya Tuhan. Tuhan gak pernah ciptain kita karena iseng. Tuhan pasti punya rencananya. Dan ketika badainya besar, pasti rencananya besar. Yang kita bisa lakukan adalah jaga hati untuk tunduk sama Tuhan, untuk rendahkan hati kita, rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kasih tahu sama Tuhan kalau kita ini nggak bisa apa-apa, kita ini cuma ciptaan Tuhan yang kita nggak tahu rencana kita tuh apa, dan kita butuh Tuhan, minta Tuhan tuntun, minta Tuhan hikmat. Karena Tuhan bilang, mintalah maka kamu kan diberi, minta hikmat buat mengerti kenapa semua ini terjadi. Bukan bertanya kenapa saya Tuhan, tapi tanya sama Tuhan, Tuhan mau saya buat apa dalam keadaan saya saat ini. Dan percayalah, nggak ada musim yang nggak ada musim yang terus begitu. Setiap habis musim kemarau pasti akan ada musim hujan dan akan ada musim-musim yang lainnya. Jadi jangan pernah kecil hati, jangan pernah capek. Tapi ketika kita terus nggak nyerah, pasti ada hadiah besar yang Tuhan akan kasih satu saat nanti. Wow, thank you Kak Lady ya. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Sahabat Solusi untuk Kak Lady. Kita akan bacakan langsung malam hari ini. Dari @yuli.wu. Lady, gimana cara agar melupakan kesalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami? Iya, kalau balik lagi yang aku tadi bilang ya, kalau melupakan itu nggak mungkin. Kita harus punya kebesaran hati untuk mengerti bahwa semuanya sudah terjadi. Dan semuanya memang sudah terjadi. Gitu. Jadi kita minta sama Tuhan kebesaran hati untuk mengerti bahwa itu semua ada ya karena memang Tuhan izinin gitu. Minta penguatan aja dari Tuhan dan minta hati yang rendah hati untuk mengampuni sebagaimana kesalahan-kesalahan kita. Katakanlah misalnya waktu kita muda dulu, nakal-nakalnya kita, bandel-bandelnya kita, itu Tuhan aja maafin kok. Padahal kan kalau kita lagi berdosa nih, kata-katanya bisa dibilang kita juga lagi selingkuhin Tuhan gitu kan. Kita sedang terlepas dari kita sebelum menikah misalnya gitu ya.
kita melakukan dosa-dosa muda kita gitu, itu kan kita selingkuhi Tuhan gitu. Tapi Tuhan begitu maha besar dan maha baik, mau mengampuni kita tanpa dia mengingat dosa kita. Masakah kita sombong sekali kita, misalnya Tuhan saya mau ampunin, tapi Tuhan lupain ya. Rasa-rasanya kayaknya terlalu nggak mungkin. Maksudnya gini, balik lagi kan, kalau aku berpikiran gini, pikiran dan semua yang Tuhan kasih ini kan otoritasnya sebenarnya di kita. Saya mau duduk di sini, mau menerima panggilan solusi, atau saya mau di rumah atau mau ngerjakan hal ini, itu kan otoritasnya saya. Jadi melupakan itu tidak mungkin. Kita harus mengerti itu. Yang kedua, caranya gimana supaya lupa? Berarti ya rubah pola pikir ya. Ketika ingat jangan diingat. Ketika ingat lakukan hal yang lebih berguna gitu, apapun itu. Caranya mungkin gitu, mengalihkan pikiran ya, bukan melampiaskan tapi mengalihkan. Jadi itu kan udah tahu nih, udah terjadi gitu, nggak bisa dirubah. Ya memang harus punya kebesaran hati untuk itu. Caranya ya misalnya lagi keinget, kalau aku tadi ya aku datang sama Tuhan, terus aku minta sama Randy untuk doain aku, terbuka berdamai dengan bahwa semuanya udah kejadian gitu. Ya, oke, semoga menjawab ya. Lalu ada Angelina Krista yang bertanya, Kak Lady bagaimana bisa ada rasa kecukupan di dalam Tuhan? Caranya bersyukur, melihat hal-hal yang mungkin dulu kita anggap biasa gitu ya. Contohnya mungkin karena aku melihat pengalaman aku ya, semoga ini tidak harus membuat teman-teman jadi harus mengalami itu ya. Karena aku orang yang selamat dari sebuah kecelakaan maut, jadi aku melihat bagaimana berharganya hidup. Aku melihat bagaimana firman Tuhan tergenapi, bahwa hidup itu lebih berarti daripada pakaian, daripada makanan, daripada segala apapun yang ada. Jadi ketika Tuhan kasih aku hidup, bangun nafas setiap hari bersama anakku, bersama suamiku, bersama keluarga, dikasih kehidupan, itu satu rasa syukur yang nggak bisa dibayarkan dengan apapun. Dan itu aku rasa cukup. Aku percaya Tuhanku yang memberiku hidup akan memelihara aku. Jadi ketika aku dekat sama Tuhan, ketika aku terus berkomunikasi dan nempel sama Tuhan, ya aku nggak perlu khawatir apapun. Oke. Oke. Semoga menjawab ya Angelina. Ada lagi pertanyaan? Dari sahabat solusi malam hari ini, @i.lee. Kalau kita berfokus pada anak-anak dan memikirkan masa depan anak supaya anak-anak nantinya punya kehidupan tidak seperti orang tuanya, maka dari kitanya sebagai orang tua mau menerima yang terjadi ketika di pernikahan kita alami ada badai. Pun badai besar sekalipun terima saja, jalani sampai mau memisahkan demi masa depan anak-anak kita, itu yang saya alami. Menurut Kak Lady gimana? Kalau memang itu bisa menguatkan saat itu, boleh. Tapi dasar yang lebih penting adalah Tuhan. Jadi kita tidak memberhalakan anak. Karena kalau mempertahankan pernikahan karena anak, saat anaknya besar dan anaknya menikah meninggalkan kita bisa saja bercerai di pernikahan mungkin ke 25 tahun, ke 30 tahun di saat anaknya menikah. Tapi ketika dasarnya Kristus, karena kita menikah dipersatukan oleh Kristus, kita sadar bahwa pernikahan ini bukan tentang janji saya sama suami saya, tapi janji saya sama Tuhan. Ketika itu yang kita pegang, dan itu akan menjadi hikmat jalan yang membukakan segalanya untuk kita mengerti bahwa pernikahan ini punyanya Tuhan. Wow, jadi tetap harus kekuatannya, harapannya ada di dalam Tuhan ya? Iya. Dalam Kristus iya, ya? Karena anak bisa mengecewakan, satu saat dia akan memilih pasangannya, gitu kan? Tapi kalau Tuhan, janjinya dia nggak pernah tinggalin kita. Semoga ini memberikan juga kekuatan dan jawaban bagi sahabat solusi yang bertanya dan memberikan pendapat tadi ya. Ada lagi pertanyaan bisa kita keluarkan dari @indahcps Ronald. Bagaimana caranya memaafkan kesalahan pasangan yang besar sekalipun? Bagaimana caranya? Caranya ya sadari bahwa kita juga punya kesalahan. Mungkin kita kesalahannya nggak sama pasangan kita, tapi kesalahannya sama yang lain, sama Tuhan terlebih gitu ya, dosanya sama Tuhan. Jadi balik lagi, kalau kita lihatnya Tuhan yang sebesar itu masih mau menerima kita, masih mau mengampuni kita. Masa sih kesalahan manusia sebesar apapun itu kita nggak bisa ampuni gitu. Jadi melihat bagaimana kita pun sudah diampuni terlebih dahulu. Iya, betul. Wow. Thank you Kak Lady. Terima kasih. Aku sangat diberkati dengan obrolan kita malam hari ini. Aku sih berdoa sahabat solusi juga diberkati ya. Iya, amin. Okay.